Selamat pagi, salam sehat. Renungan Harian Toraya edisi Kamis 13 Agustus 2020. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama diberkati oleh Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Kami mengangkat pujian syukur, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu di pagi yang indah ini. Itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, kiranya menjadi pedoman dalam langkah hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Firman Tuhan, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah sejumlah kota, mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Melalui bacaan kita Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34 diberi satu tema, jangan egois. Jangan egois. Bacaan ini bertujuan memperlihatkan bahwa Yesus lebih berkuasa dari segala kuasa yang ada di dunia. Dari kuasa penyakit sampai pada kuasa alam dan angkasa. Ayat 23 sampai 27 bacaan kita. Namun Yesus selalu mendapatkan perlawanan. Ayat 34 menuliskan bahwa maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak Dia supaya Dia meninggalkan daerah mereka. Mengapa demikian, saudara-saudari? Bukankah Yesus baru saja menolong mereka?
Apakah ada tidakkah rasa terima kasih mereka kepada Yesus? Ternyata karena ada kabar tentang matinya ternak babi mereka, ayat 32-33, dan itu yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat yang ada di kota Gadara. Dibandingkan dengan nyawa manusia yang Tuhan sudah tolong dengan nyawa babi itu, tentu manusia jauh lebih penting, dan inilah yang dikaryakan Yesus terhadap 2 orang yang kerasukan setan di Gadara. Tetapi agaknya orang-orang lebih mengutamakan kebutuhan hidup. Orang-orang mengutamakan kebutuhan hidup dibandingkan kesembuhan mereka yang sakit. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup bersama Yesus bukan hanya demi kebutuhan sesaat, tetapi anugerah, keselamatan, kehidupan kekal selama-lamanya. Kadangkala hanya karena masalah kebutuhan hidup yang sesaat itu, kita mengusir Yesus dalam hidup ini. Untuk itu, kita diingatkan bahwa hidup bersama Yesus tidak hanya selalu tentang nyamannya saja. Pasti ada berbagai tantangan, cobaan hidup di dalam dunia ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, ada hal yang perlu kita korbankan sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan kita bersama. Jangan egois, karena Tuhan Yesus mengerti kebutuhan utama kita. Ia tahu apa yang kita butuhkan, lebih daripada yang kita inginkan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terus mengingatkan kami bahwa hidup bersama Tuhan, kami tidak hanya merasa nyaman, mulus-mulus saja, tetapi ada begitu banyak tantangan kehidupan ini. Untuk itu kami terus berharap kepada Tuhan. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam menjalani kehidupannya, orang tua dalam menjalani masa lanjut usia, saudara-saudari kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan pelayanan, anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam pendidikan, pertumbuhan, perkembangan. Begitupun dengan anak-anak mudamu dalam menjalani masa muda, terus memakai masa muda hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Dalam pekerjaan mereka pun Tuhan senantiasa menolong. Yang masih berusaha untuk mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, bahkan saudara-saudari kami yang sedang dilanda bencana. Terus kuatkan mereka, beri penghiburan bahwa bersama dengan Yesus mereka boleh dilepaskan dari setiap tantangan bahkan cobaan hidup di dalam hidup ini. Bapa di sorga yang bersyukur karena pertambahan usia, Tuhan berkati. Kiranya terus menikmati hari karunia Tuhan. Yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, beri kuat dan sehat selalu. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Beri pengharapan, beri kekuatan bagi segenap keluarga. Boleh menjalani hari hidup ini
dengan terus berpengharapan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam menjalani masa pandemi COVID-19, kami terus mendoakan beri pemulihan bagi bangsa dan negara kami, agar kami semua boleh terhindar dari virus ini, dan kami percaya kami boleh menikmati damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Berkati kehidupan kami hari ini Tuhan, dan sepanjang perjalanan hidup ini kami diajar untuk terus berterima kasih, bersyukur di dalam segala hal. Bapa di sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama diberkati oleh Tuhan, demikianlah Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 13 Agustus 2020. Selamat pagi dan salam sehat.